此次我听听闻，幻魔宗却并五欲界之事闹得沸沸缥缈宫，那一心便为公子讲解。本少这顿，大冷公子，你太放肆了！小子，你可向太古君施压！小子，最棒！本少的事何时轮到？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-614-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 613. Kemarin, Kinchan yang telah berhasil melewati gulungan kuno akan dibawa masuk ke dalam pavilion, di mana di sana terdapat beberapa orang dari keluarga kaya di kota ini. Kucing gemoy tidak pernah menduga kalau hal pertama yang Kinchan lakukan adalah minum anggur. Tapi dia akan merahasiakan hal ini dari para gadis Kinchan, selama dia itu mau memberikannya makan. Setelah semua itu, Kinchan bersama para pria lain di sana pun mulai menikmati tarian yang dilakukan oleh para gadis cantik di sana. Hanya saja, penari utama ini sangat menarik perhatian Kinchan, karena dia itu menggunakan teknik pesona dari iblis ilusi. Ia pun tertarik kepadanya. Jadi di saat hendak diadakan lelang agar bisa ditemani oleh gadis itu, Kinchan memberikan penawaran yang begitu tinggi. Bahkan hal itu membuat tuan muda dari keluarga kaya di sana kesal dibuatnya. Tapi pada akhirnya gadis cantik ini sudah berhasil Kinchan dapatkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perkataan Kinchan sebelumnya membuat gadis ini terkejut, tapi dia merasa semua itu hanya candaannya saja. Karena bagi Hisin, kekuatan yang dia miliki tidak terlalu tinggi. Namun bagi Kinchan, dengan bakat yang dia miliki, andai saja Hisin berada di sekte Huamo, maka bukan tidak mungkin dia akan dipilih memasuki dunia Goyo. Dan bisa saja ia sudah lama memasuki ranah martial Soperkin. Hisin hanya tertawa saja, sebab dia menganggap semua itu dilakukan Kinchan hanya untuk menggodanya saja. Kinchan tidaklah membenarkan hal itu. Selain itu, Kinchan mulai membahas apa yang terjadi pada dunia Guyu sebelumnya. Ia sangatlah penasaran bagaimana nasib dari kekuatan-kekuatan lain, seperti sekte Huamo sekarang. Hisin menjelaskan kalau banyak kekuatan di wilayah Hu melakukan pengepungan terhadap istana Piao Miao. Kerugian yang dialami oleh mereka sangatlah banyak. Tapi sekte Huamo tidaklah ikut berpartisipasi dalam penyerangan tersebut. Baru kali inilah Kinchan mendengar tentang pertarungan tersebut, bahkan membuat gadis ini kebingungan. Tapi Kinchan memberitahu kalau akhir-akhir ini dia terus berlatih keras dalam pengasingan. Jadi dia kurang tahu apa yang terjadi di luar. Alhasil Hisin menjelaskan mengenai apa yang telah terjadi. 此次我听闻，幻魔宗却并五欲界之事闹得沸缥缈宫，那一心便为公子讲解。本少这顿。 Sedangkan di sisi lain, para gadis lainnya masihlah terus menari. Kembali kepada Kinchan yang akhirnya mulai paham dan apa yang terjadi. Namun dia yakin demi bisa menghindari kecurigaan, Feng Shouyu telah mengorbankan setengah dari kekuatan kekaisarannya. Pasalnya, dia dengan Sang Guanxia pasti telah melakukan akting yang sangat hebat. Dan informasi ini, maka Kinchan berencana untuk memanfaatkannya. Namun mereka seketika saja dibuat terkejut. Pasalnya, ada yang meminta agar Ising disuruh kemari. Pasalnya, tamu itu ingin dialah yang menemaninya. Kinchan penasaran siapakah tamu tersebut, karena sudah sangat berani mengatakan hal itu. Kita pun diperlihatkan kepada orang ini yang secara arogan naik ke panggung para penari. Ia satu persatu mendatangi para gadis untuk mencari di manakah Hising berada. Namun setelah melihat ke sana kemari, ia tidaklah kunjung menemuinya. Hising meminta Kinchan berhati-hati, pasalnya itu adalah tuan muda Baleng dari Aula Penegak Hukum yang telah memasuki kota Guhua. Kinchan sama sekali tidak takut kepada orang-orang dari Aula Penegak Hukum. Dia pun menjadi tidak heran mengapa pria ini begitu sombong. Kinchan menenangkannya karena selama ada dia di sini, maka Baleng tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya. Hising paham hanya saja Baleng itu memiliki latar belakang kuat. Jadi masalah ini akan diatasi oleh kedai Taigo. Ia harap Kinchan tak ikut campur agar terhindar dari masalah. 入住古华城的执法殿。
此事我太古居自会处理。 Kembali kepada Baleng yang mana ia tidak kunjung menemui Yixing. Dia pun menjadi sangat marah karena Yixing tidak kunjung keluar dan menemui dirinya. Sesaat kemudian orang dari kedai Taigu datang untuk menenangkan Baleng karena bagaimanapun kedai Taigu memiliki aturan tersendiri. Jadi diharap Baleng tidak mempersulit dirinya. Tapi salah satu tamu memberitahu kalau Yixing sudah dibeli oleh seseorang dari Kekaisaran Xuan Yuan, di mana Tuan Muda Si langsung saja menunjuk di manakah Yixing berada. Baleng yang telah mengetahui hal itu langsung saja mengeluarkan aura kekuatan yang begitu besar. Tidak hanya itu, serangan langsung saja dilakukannya untuk bisa memasuki tempat tersebut. Alhasil, kini Qingchen dan juga Yixing pun terlihat. Tapi Qingchen tidak berhenti dan terus meraba-raba Yixing. Melihat hal itu tentu saja membuat Baleng menjadi kesal. Utusan kedai Taigu mencoba untuk menghentikannya. Yixing pun bangun untuk menjelaskan kalau saat ini dirinya tengah menemani Tuan Muda Qingchen. Jadi dia harap Baleng tidak mempersulit dirinya. Bahkan dia akan secara khusus meminta maaf kepadanya. Namun Baleng tidaklah sudi. Dia ingin Qingchen segera melepaskan Yixing karena bagaimanapun dia adalah miliknya.冷公子，你太放肆了！小子，你可知？ Namun Qingchen tidaklah takut. Ia mengajak Yixing untuk lanjut minum dan tidak usah mempedulikannya. Melihat kedatangan mereka semakin membuat Baleng kesal. Padahal setiap kali dirinya datang kemari, Baleng teruslah memilihnya. Namun sekarang Yixing telah berani membuatnya kecewa. Ia berjanji akan mewakili aula penegak hukum demi bisa menekan kedai Taigu. Atas apa yang telah Yixing lakukan, maka kedai Taigu sudah sangat berani menyinggung aula penegak hukum. Qingchen memintanya untuk berhenti ngebacot, dan lebih baik dia itu pergi saja dari hadapannya. Dan Muda Keluarga Si tidak tinggal diam dan memintanya untuk berhenti berbicara sembarangan kepada Tuan Muda Baleng. Namun Qingchen tidaklah peduli. Lagi pula sejak kapan mereka itu begitu berani ikut campur ke dalam masalahnya. Alhasil malah Tuan Muda Si yang kesal sendiri. Di sini Qingchen pun mengeluarkan banyak batu kristal berkualitas tinggi agar bisa membuat Baleng pergi meninggalkan tempat ini. Batu ini sangatlah banyak, bahkan itu sama saja dengan melakukan penghinaan kepada Baleng, karena Qingchen seakan-akan memintanya untuk memungut batu tersebut. Kesal akan perbuatannya, dia langsung saja melakukan penyerangan. 向太古军施压，小子，对霸。本少的事何时轮到？马上滚蛋！找死！ Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Berhubung tidak yang membuat keributan di dalam kedai Taigu, jadi Qingchen pun akan keluar untuk bisa meladeni apa yang diinginkan oleh Baleng. Di mana terlihat dengan jelas kalau para tuan muda ini meyakini Qingchen akan dikalahkan oleh Baleng. Namun di saat Baleng hendak menyentuh Qingchen, dia itu langsung saja dibuat terpental, yang seakan-akan dirinya sulit untuk bisa disentuh olehnya. Penyerangan pun coba dirinya lakukan lagi, tapi dengan mudah Qingchen mempermalukannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.